Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana Bu, seger? Seger nggih? Nggih. Ada jeruk nggih? Oh ya, ada bab 1, bab 2. Mudah-mudahan seger jenengan, seger yang barokah. Ada kisah nyata itu orang kena penyakit pengentalan darah. Jadi penyakitnya pengentalan darah. Niku ditambahnya dan pundi-pundi niku boten waras-waras. Nah, dibawa ke dokter yang paling-paling dikasih obat pengencer darah. Tapi setelah itu sakit lagi. Lah kok dilalahnya itu di ujung itu lek bahasa Jawa ini pojok. Lah kok pojok-pojoknya lah kok dilalahnya disambangi sama temennya, ditanyai sakit apa? Sakit pengentalan darah. Wis ayo melu aku. Ten pundi? Ten sholawatan. Dijak sholawat. Akhirnya dijak ke sholawatan, gesek sana gesek sini, bersolawat bersama-sama, sumuk kemeringat. Disitulah diberikan obat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi obatnya pengentalan darah itu gerak. Lalu gerakannya jenengan kan gerakan dengan bersolawat akan mendapatkan sehat dan mendapatkan pahala syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insya kehebatan kalimat insya Allah itu Bu, diceritakan dulu ada nabi yang menguasai separuh dunia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Menguasai separuh dunia, kerajaannya tersebar sampai ke separuh dunia. Beliau adalah nabi yang diberikan kekayaan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sugihne Nabi Sulaiman, saking derajatnya Nabi Sulaiman ini mempunyai tentara dari kalangan jin, manusia, hewan, ataupun ada dari angin. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau umpamanya memerintahkan angin bisa, karena beliau mempunyai yang namanya khotam Sulaiman, cincin akik Sulaiman. Jadi bisa memerintahkan jin, memerintahkan manusia, hewan, ataupun angin. Maka saking kuasanya Nabi Sulaiman, sampai-sampai diceritakan Nabi Sulaiman itu gak ada bojo 100. Nah, setiap para nabi itu syariatnya tidak sama, lain nabi lain aturan. Pada kala itu Nabi Sulaiman itu gak ada bojo 100. Kulo mboten saged bayangkan lek duwe bojo 100 ora kok nganggo sarung. 100 itu lek nganggo jamu ndok sak kulit-kulite. Bojone 100 saking kuasanya Nabi Sulaiman, sampai-sampai Nabi Sulaiman mengatakan, istri saya 100, maka nanti istri saya 100 akan meteng kabeh. Mari meteng kabeh ngelahirno bayi lanang kabeh. Mari ngoten bayi lanang akan tumbuh dewasa dan bisa membantu dakwahku menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takdir mengalahkan doa.
rezeki para rawuh yang meteng cuma satu. Satu itu pun melahirkan anak bukan laki tapi perempuan. Dan ngapunten mempunyai kebutuhan khusus, tidak bisa disebutkan. Yang penting tidak sempurna. Dari 100 anak, 100 bojo ngomongnya ben meteng kabeh, baline lanang kabeh, sumbek 100 iki dadi Kurawa. Membantu dakwaku kata Nabi Sulaiman, tapi ternyata apa boleh dibuat, dari istri yang 100 yang hamil cuma satu melahirkan bayi perempuan dan mempunyai kebutuhan khusus. Lalu Nabi Sulaiman itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh Gusti, kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Lah kok dikasih anak satu perempuan dan mempunyai kebutuhan khusus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena kamu wahai Sulaiman lupa tidak mengatakan insya Allah. Jadi kalau jenengan ngomong insya Allah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang menurut jenengan mustahil itu kalau dibarengi dengan insya Allah bisa-bisa menjadi mustajab. Sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin, yang mustahil jadi mustajab insya Allah. Maka jenengan jangan meremehkan yang namanya insya Allah. Bu, kapan umroh? Jenengan jawab tahun depan insya Allah. Senajan jenengan tidak mempunyai niat tahun depan untuk umroh, tapi dibarengi dengan insya Allah itu tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan la hijratan ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yang ada adalah jihadun wa niyah, jihad dan niat yang baik. Sebagaimana Gusti Kanjeng Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah 13 tahun di Madinah karena tanah airnya Gusti Kanjeng Nabi itu ada di Mekah. Beliau kangen dan kembali lagi ke Mekah yang ditandai dengan peristiwa Fathul Mekah. Jangan tanah airnya di Indonesia. Ke Hongkong hanya cuma batu loncatan usaha sementara. Akan tetapi soben jenengan bakal kembali lagi ke negeri Indonesia dengan selamat, amin Allahumma amin. Mari kita doa bersama-sama, doa hijrah. Mudah-mudahan kita semua dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah pindahkanlah kami ya Allah dan kaum muslimin semuanya dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Pindahkanlah kami ya Allah dari neraka menuju kepada surga, dari azab menuju kepada rahmat, dari dosa menuju kepada ampunan, dari keburukan menuju kebaikan, dari ketakutan menuju keamanan, dari kefakiran menuju kekayaan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari penghinaan menuju kemuliaan, dari kesempitan menuju kelapangan, dari kejahatan menuju kepada kebaikan, dari kesulitan menuju kemudahan, dari berpaling menuju menghadap, dari sakit menuju kepada sehat, dari murka menuju kepada ridho, dari lalai menuju ibadah, dari malas menuju kesungguhan, dari terhalang menuju pertolongan, dari bid'ah menuju sunnah, dari kezaliman menuju keadilan. Amin Allahumma amin. Itu semua para rawuh bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau jenengan mau mengamalkan satu amal ibadah yang namanya zikir, yaitu subhanallah. Itu toh. Jenengan kalau mengamalkan tasbih ini sampai dipisahkan dari zikir saking istimewanya tasbih. Karena tasbih subhanallah di situ ada pengagungan Gusti Allah tanpa jenengan memohon apa-apa. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin
labisa min batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, seandainya si Yunus, Nabi Yunus itu tidak bertasbih, maka si Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Artinya ikan yang mengemplok, ikan yang menguntal, ikan yang menelan Nabi Yunus itu ikan yang besar. Jangan percayakan cerita Nabi Yunus? Harus percaya. Kalau nggak percaya bukan orang Islam, karena itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Artinya bagaimana? Seandainya Yunus, kata Allah, tidak bertasbih di dalam perut ikan, maka Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Lah sedangkan Nabi Yunus itu bertasbih selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ketika satu hari pertama dia lupa, hari kedua lupa, hari ketiga Nabi Yunus sadar bahwa ini kesalahannya, lalu beliau bertasbih kepada Allah, sakal langsung dikeluarkan oleh ikan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dihijrahkan dari Gusti Allah, dari yang miskin menuju kaya, yang sakit menuju sembuh, yang maksiat menuju taat, yang banyak dosa menuju maghfirah, yang banyak utang mudah-mudahan yang utangi lali. Kalau ini serius bukan cakapan. Amin ya. Mudah-mudahan yang mengutangi mengikhlaskan. Jangan gratis, amin Allahumma. Seandainya si Nabi Yunus tidak bertasbih, maka dia tetap dalam kegelapan. Seandainya Yunus tidak bertasbih, maka dia tetap dalam kesakitan. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, dia tetap dalam kehimpitan. Karena dia bertasbih kepada Allah, maka dikeluarkan dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dengan tasbih kita yang ikhlas ini, tanpa ada permohonan apa-apa kepada Gusti Allah, kita dihijrahkan dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Amin Allahumma. Sekarang ruqyah ya, kita biar sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit. Yang bawa air dibuka airnya. Maaf ibu-ibu, untuk bagian ruqyah tolong jangan ada yang lain.